Selamat malam Ibu dan Bapak dosen. Kami dari kelompok Bini PBLANA 04 SDG 4 Quality Education. Kami akan mempresentasikan hasil pitch Bible kami yang berjudul Kalkulus dan Arsen. Baik, masuk pada tim kami. Di sini ada daftar-daftar nama tim kami. Lalu masuk pada yang terhormat pengusul proyek yaitu Bu Seli Artati Zega, SST MSC. Dan untuk manajer proyek yaitu Bu Sandi Prastia Ningsih, SST M Media. Untuk lawan proyek yaitu kami menggunakan video animasi eksperimental. Baik, masuk pada deskripsi proyek. Mengingat kami temanya adalah SDG 4 Quality Education, yang berarti pendidikan berkualitas mencetak generasi muda yang cerdas, kreatif, dan siap bersaing di kancah global. SDG tersebut divisualisasikan dalam bentuk video animasi eksperimental, stop motion, dan menggunakan metode paper cutout. Jadi di sini ada tentang konflik kalkulus Arsen. Konflik antara keduanya, Arsen menyadari bahwa impian tak akan tercapai melalui hiburan sesaat, tetapi melalui usaha dan ilmu yang diperjuangkan. Sehingga pesan yang ingin disampaikan adalah kita perlu bijak menata waktu dengan cermat. Untuk capaian proyek kami yaitu sekitar 100%. Baik, masuk pada pengembangan cerita. Oke, untuk pertamanya judul dan inti cerita. Untuk judul, kami menggunakan nama karakter kami yaitu Kalkulus dan Arsen. Deskripsi ide cerita yaitu berawal dari seorang siswa SMP yang bercanduan bermain game online, sehingga banyak riset mengenai efek ini dapat mengakibatkan nilai yang menurun. Untuk durasinya sekitar 1 menit 30 detik, tidak menggunakan sound effect. Untuk capaian proyek yang dihasilkan, sinopsis dari hasil premis babak 1, 2, dan 3. Untuk premis final, yaitu kalkulus ingin mencari perhatian Arsen untuk memperbaiki nilainya yang jelek, namun ia terhalang karena Arsen terlalu fokus dengan game yang digawainya. Baik, masuk pada struktur 3 babak. Struktur 3 babak ini, pertama-tama kami menggunakan struktur cerita 5 elemen yang berarti terdiri dari karakter, insiden, goal, step, poin 1. Sehingga pengembangan cerita kami pun sesuai dengan struktur 3 babak 5 elemen. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langsung saja melanjutkan yang telah rekan saya sampaikan mengenai sinopsis final dari kelompok kami. Sinopsis final ini berasal daripada struktur 3 babak yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menggarisbawahi dan juga mempersingkat dari sinopsis final kami, yaitu kalkulus, sebuah buku matematika, melihat seorang Arsen, yaitu remaja kelas 7 SMP, di mana dia sedang bermain game online hingga lupa waktu, yang artinya dia kecanduan bermain game online di gadgetnya. Kemudian kalkulus bertekad untuk membuat Arsen kembali memprioritaskan tugasnya sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Dan kalkulus tidak dengan mudah mencapai tujuannya di saat Arsen melakukan tindakan yang di luar pemikiran kalkulus, yaitu kalkulus diimpas oleh Arsen. Selanjutnya masuk ke hasil animate kami. Selanjutnya yaitu hasil capaian proyek. Di sini kami memilih animate menggunakan teknik paper cutout, kemudian menggunakan aplikasi stop motion. Untuk bagian animasi eksperimental kami menerapkan thumbnail 3 babak, dan selanjutnya eksplorasi karakter, environment menerapkan opening, ending, title sequence. Kemudian eksplorasi menggunakan bahan lain untuk anime seperti kawat dan kapas. Terdapat pilihan dari Arsen. Di situ kami menggunakan kawat, dan juga untuk efek dari kalkulus ada. Oke, lanjut. Baik, di dalam kisah dan karya kami ini terdapat 2 tokoh, yaitu main karakter seorang buku matematika bernama Kalkulus. Kalkulus ini adalah sebuah bagian daripada pelajaran matematika atau sebuah bab, dan di sini kita bisa baca wants, need, dan goal-nya itu ingin buat Arsen kembali belajar, seperti yang sudah saya bacakan dan sampaikan sebelumnya. Kemudian point of view-nya melakukan tindakan tegas dalam menegur Arsen. Weakness-nya membosankan. Attitude memiliki rasa pantang menyerah, dan childish-nya itu berhasil membuat Arsen menyadari pentingnya belajar. Selanjutnya referensinya berasal dari sebuah kartun Upin Ipin, yaitu Aku Adalah Sebuah Buku judulnya, dan kemudian ada buku matematika dari buku matematika asli pelajaran dari kelas 7. Dan lanjut ke tokoh Arsen, yaitu di sini sebagai tokoh kedua. Arsen ini berasal dari
Nama aslinya berasal dari tabel periodik golongan 5A. Dia sebuah logam toksik yang diklasifikasikan sebagai logam, namun dia bersifat non-logam, yang kami merepresentasikan sebagai seorang siswa yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang siswa. Kemudian one need or goal-nya itu memenangkan permainan atau game maksudnya. Point of view-nya Aksan terlalu ambisius terhadap suatu hal yang dia minati. Masalahnya yang diminati itu game, bukan pendidikan dan sebagainya. Berikutnya maka waktu, attitude-nya suka menyia-nyiakan waktu dan chance-nya menyesal tidak menyia-nyiakan waktu belajar. Kemudian referensinya berasal dari Pinterest, ada di situ kami ambil itu seragamnya. Kemudian ada kartun, di mana ini sumbernya ada tertera di situ. Itu kami ambil kolaborasi dengan grup, di mana grup itu ada 3D itu untuk bukunya dan environment. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk world building atau environment ini adalah tampilannya beserta dengan referensi yang ada di sampingnya. Dari segi kamar, ruangan kamar itu kami mengambilnya semua dari Pinterest, termasuk motif dindingnya yang ada di kanan, ujung kanan di bawah. Lalu untuk view bagian luar atau environment bagian luar itu kami mengambilnya dari luar Pinterest seperti Blogspot, Flickr, Freepik, dan lainnya. Lalu di slide selanjutnya itu adalah tampilan beberapa aset yang digunakan untuk mendukung latar dan cerita jalan cerita berlangsung. Yang selanjutnya adalah beberapa referensi aset yang sebagian kami ambil dari Pinterest. Lalu selanjutnya adalah karakter dan properti. Dari kalkulus, bagian atas tubuh kalkulus itu ada tanda tanya yang menandakan sebagai bentuk pengetahuan. Lalu di bagian badan kalkulus yang terdapat tanda simbolis seperti tambah, kali, kurang, bagi, beserta hitungan-hitungan lainnya seperti aljabar yang merupakan identitas kalkulus itu sebagai buku matematika. Lalu pada segi arsen, dasi dan celana sebagai bentuk identitas arsen sebagai anak sekolah, lebih tepatnya anak SMP. Lalu untuk baju seragam yang terkeluar di antara celana dan baju itu yang menandakan bahwa arsen berpenampilan tidak rapi. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan unsur nirmana pada proyek animasi kami. Jadi yang pertama tuh ada di dinding. Nah, di dinding kami menerapkan nirmana prinsip balance, unity, rhythm, dan juga nirmana bidang. Nah, selanjutnya di pintu kami menerapkan unsur nirmana bidang, warna, dan juga balance. Nah, kemudian di bagian selimut dan spray kami menerapkan unsur nirmana texture, warna, dan juga menerapkan nirmana kontras. Nah, untuk di ranjang kami menerapkan nirmana texture. Selanjutnya, nah, untuk bagian meja dan belajar dan meja belajar dan kursi, kami sama-sama menerapkan nirmana texture. Nah, untuk lantai kami menerapkan nirmana bidang dan juga prinsip nirmana keseimbangan dan unity. Nah, di bagian luar jendela dari dinding kami terdapat beberapa aset-aset seperti rumah, jembatan, dan dinding. Nah, di dinding tersebut, dinding tembok bata tersebut, kami menerapkan unsur nirmana garis, bidang, dan juga tekstur penerapan nirmana, unity, dan keseimbangan. Selanjutnya, nah ini adalah hasil cover dan juga poster yang sudah kami bikin. Karena saya bikin bagian shading dan render, jadi saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang ada pada shading yang saya bikin ini. Nah, untuk di bagian selimut dan spray, kami menerapkan unsur nirmana tekstur, warna, dan juga menerapkan prinsip nirmana kontras. Nah, untuk lantai kami menerapkan unsur nirmana bidang dan prinsip nirmana keseimbangan dan unity. Kemudian di bagian kedua meja belajar, kami menerapkan unsur nirmana tekstur. Nah, kemudian di dinding kami menerapkan unsur nirmana unity dan juga prinsip kontras. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk capaian mata kuliah pengantar animasi, di sini kami menerapkan 12 prinsip animasi dalam proyek kami. Yang pertama ada anticipation, penerapannya pada saat Arsen menarik pintu sebelum menutup pintunya kembali. Berikutnya ada squat and stretch, yaitu di tangan dan kaki kalkulus pada saat dia muncul. Untuk strike ahead dan pose to pose, kami menerapkannya pada saat menganimasikan efek asap secara frame by frame.
Selanjutnya ada follow through and overlapping action. Ketika karakter kalkulus melompat, tubuhnya melompat terlebih dahulu, diikuti oleh tangan dan kakinya yang bergerak setelahnya. Selanjutnya ada prinsip appeal, kami terapkan pada karakter kami yang memiliki proporsi dan bentuk tubuh yang mudah dikenali. Berikutnya ada prinsip staging, kami menerapkannya dengan cara mengatur elemen visual untuk memastikan aksi dan karakter kami terlihat jelas. Berikutnya ada slow in dan slow out. Pada saat kalkulus mendekati Arsen dapat dilihat gerakannya melambat di awal dan di akhir. Kemudian gerakan cepat pada tengah gerakan. Berikutnya ada prinsip arcs. Penerapannya pada garis gerakan tangan Arsen yang melengkung. Berikutnya secondary action pada gerakan Arsen menutup pintu. Saat Arsen menutup pintu, kakinya tetap diam di tempat, tangannya tidak bergerak selain untuk mendorong pintu. Tubuhnya memperlihatkan gestur lelah dengan bahu sedikit turun dan kepalanya tertunduk menambah kesan kelelahan. Berikutnya ada prinsip timing. Penerapannya pada adegan kalkulus mulai melompat-lompat di depan Arsen, ada jeda beberapa detik sebelum ekspresi wajah Arsen berubah, menandakan momen ia menyadari kehadiran kalkulus tersebut. Berikutnya ada prinsip exaggeration, diterapkan saat Arsen menutup pintu dengan gestur tubuh yang sangat lelah, bahu merosot, dan kepala tertunduk dalam, memperkuat kesan kelelahan. Yang terakhir ada solid drawing. Penerapan solid drawing diterapkan pada desain lingkungan dan karakter kalkulus dengan desain 3D yang kuat, menonjolkan volume, perspektif, dan kedalaman. Oke, berikutnya pada mata kuliah fotografi animasi, di sini penerapannya ada, pertama itu ada dalam pengaturan kamera, kami mengaturnya secara manual, pengaturan ISO, shutter speed, dan aperture untuk kontrol pencahayaan dan kedalaman fokus sesuai kebutuhan. Berikutnya, eksplorasi sudut kamera, kami mencoba berbagai angle seperti high angle, low angle, atau close up, serta kamera yang bergerak. Berikutnya penataan cahaya. Kami menggunakan dua sumber cahaya utama yang fokus pada objeknya dengan tambahan cahaya lembut untuk mengurangi bayangan dan memberikan kesan kedalaman dan tidak flat pada animasi kami. Berikutnya komposisi dalam fotografi, kami menerapkannya dengan menggunakan rule of third, simetri, dan garis panduan untuk gambar yang menarik dan seimbang. Untuk berikutnya kami menggunakan teknik green screen dengan menggunakan latar hijau dengan pencahayaan merata agar dapat memudahkan kami pada saat melakukan pengeditan animasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk capaian mata kuliah dari budaya visual, di sini kami menggunakan salah satu ikon dari Kota Batam, yaitu adalah Jembatan Barelang sebagai environment dari animasi kami. Di sini kami juga ada menggunakan salah satu karakter Mario Mushroom sebagai properti yang menandakan bahwa Arsen ini merupakan orang yang hobi mengoleksi figur game. Selanjutnya penggunaan sistem tanda. Di sini kami tuh menggunakan sistem tanda-tanda atau simbolis-simbolis atau mungkin biasa disebut dengan emoticon-emoticon untuk memperkuat jalan cerita dari animasi kami. Selanjutnya ada 360 degree market. Di sini karakter Arsen dan Kalkulus dari animasi kami dapat dijadikan merchandise seperti gantungan kunci, stiker, gambar-gambar yang ada di tote bag, dan juga yang ada di casing handphone dan sejenisnya. Selanjutnya dapat dijadikan maskot dari sebuah buku cerita atau mungkin buku-buku pembelajaran karena tema yang kami angkat sendiri itu adalah quality education, jadi mungkin erat kaitannya dengan pendidikan. Untuk selanjutnya kesimpulan dari proyek mini PBL kami. Di sini kami mengangkat tema quality education dan proyek ini berhasil diangkat dengan baik melalui penyelesaian proyek yang mencapai 100%. Dengan menggabungkan teknik paper cutout animation dan juga penggunaan aplikasi stop motion, dapat menghasilkan sebuah animasi yang dinamis dan juga menarik. Kombinasi dari kedua teknik ini berhasil menyampaikan pesan tentang pentingnya kualitas dari pendidikan. Secara menarik, secara keseluruhan, proyek ini mencerminkan tentang penerapan seni dan juga teknologi yang inovatif dalam mendukung pemahaman tentang kualitas dari pendidikan. Baik, sekian dari hasil presentasi kami.
Kami mengucapkan terima kasih. Baik, kami akhiri dengan selamat malam.